Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Mulki. Baik, di sini saya akan melanjutkan membuat review mengenai dua buku, yaitu yang pertama buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, yang kedua The Stories of Text Al-Quran. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran pada bagian bab ke-8, yaitu tentang penyempurnaan ortografi Al-Quran. Baik, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai penyempurnaan ortografi Al-Quran ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang karakteristik ortografi Utsmani. Nah, ortografi atau imla lama yang biasanya itu digunakan di dalam salinan-salinan Al-Quran itu memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci. Nah, dari bentuk ortografi ini, simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru dan skrip itu bisa ditarik gitu. Nah, di dalam karyanya Al-Mughni fi Makrifat telah mendokumentasikan gitu beberapa karakteristik teks Utsmani ortografi. Teks Utsmani yang telah menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazimnya gitu dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Nah, intinya secara teknis aksara primitif yang digunakan di dalam salinan-salinan Al-Quran ini itu biasanya disebut dengan skripti detiktipa yang dikontraskan dengan skripsio plana, yakni aksara Arab yang telah mengalami proses penyempurnaan pada tahapan sejarah. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis tulisan yang belum sempurna dalam Mushaf Utsmani ini, yang pada awalnya tampaknya gitu ya ikut berpartisipasi di dalam dua variasi di dalam variasi-variasi bacaan pada tradisi teks tersebut. Nah, baik, yang kedua, yaitu poin yang kedua, yaitu latar belakang penyempurnaan rasm Al-Quran. Nah, langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini melewati pengumpulan resmi Al-Qurannya bisa dilihat dari tonggak awal gitu, standarisasi teks Al-Quran. Namun lantaran belum sempurnanya aksara Arab yang digunakan untuk penyalinan Al-Quran, jadi kala itu tuh langkah tersebut belum bisa mencapai hasil yang dihajatkan, yang diinginkan gitu. Nah, di dalam ortografi ini, di dalam ortografi Mushaf Utsmani mengarah kepada asumsi tentang skriptio detiktipa sebagai salah satu penyebab keragaman bacaan, bahkan di dalam beberapa bagian riwayat tersebut tentang latar belakang inisiatif untuk penyempurnaan teks Al-Quran itu disebut bahwa salah satu penyebab utamanya ialah kekeliruan teks bacaan yang tertulis. Nah, poin selanjutnya yaitu penyempurnaan rasm Utsmani. Nah, pada umumnya itu disebut bahwasanya langkah tersebut mulai dilakukan pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Zaid bin Samiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah meminta kepada Abu Aswad untuk menciptakan tanda-tanda
bacaan dan membubuhkannya ke dalam mushaf Utsmani. Nah, untuk menghindari berbagai kekeliruan dalam bacaan yang ketika itu semakin masif gitu. Nah, pada masa Khalifahan Abbasiyah, tanda-tanda vokal yang diciptakan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali itu disempurnakan lebih jauh gitu oleh Al-Khalil bin Ahmad. Nah, pakar sejarah yang tinggal di Basra gitu, dan sarjana pertama yang menyusun kamus bahasa Arab serta mengembangkan aturan-aturan yang bersajakan. Nah, selanjutnya sehubung dengan tanda-tanda perbedaan konsonan, dikabarkan bahwasanya mengintroduksi mulai dilakukan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, dari dinasti Umayyah gitu. Nah, gubernur Irak ini Al-Hajjaj bin Yusuf menugaskan dua ahli bahasa terkenal yakni Nas bin Asim dan Yahya bin Makmur. Nah, keduanya ini merupakan murid dari Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, untuk melanjutkan pekerjaan gurunya, yakni menyempurnakan aksara bahasa Arab. Nah, terlebih khususnya di dalam mengupayakan pembeda konsonan yang bersimbol sama di dalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya review tentang buku yang kedua, yaitu The Histories of Quranic Text. Jadi historis teks Al-Quran. Ya, pada bab ke-9 ini menerangkan tentang sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Nah, yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu latar belakang sejarah karakter bahasa Arab. Nah, menurut Dr. Jum'ah, telaah kajian menyeluruh yang dilakukan oleh para ilmuwan telah dibuktikan bahwa bahasa Arab yang diambil tulisan dari Nabatean. Nah, dalam masalah ini beliau ini mengutip dari sejumlah ilmuwan seperti About dan Wipinsen. Nah, About ini menyimpulkan bahwasanya skrip Arab yang digunakan pada awal permulaan Islam ini adalah perkembangan dari tulisan Arab yang digunakan sebelum Islam. Nah, yang secara langsung ini merupakan pengaruh dari perkembangan skrip Nabatean Aramai yang muncul pada awal permulaan abad Masehi. Nah, poin yang kedua yaitu mengenai tentang studi dokumentasi dan inskripsi Arab kuno. Di sini ada beberapa poin dalam tema ini. Yang pertama yaitu garis yang samar antara bahasa Nabea dan inskripsi Arab di antara ilmuwan. Terdapat perbedaan pandangan mengenai tentang dua hal tersebut. Secara umum tentang apa yang menjadi tulisan Nabea dan inskripsi Arab. Nah, yang kedua, dengan bahasa apa orang Nabea itu berbicara. Nah, secara langsung bahwa skrip dan tulisan Nabea itu sebenarnya adalah bentuk dari bahasa Arab. Nah, jika orang Nabatean berbicara dalam bahasa Arab, nah, lantas siapa yang memberinya nama bahasa Nabatean? Nah, apakah ada bukti bahwasanya mereka menyebutkan bahwa bahasa mereka ini sebagai bangsa Nabatean? Namun bahasa Arab dan tulisannya dalam bentuk
primitifnya itulah yang melahirkan bahasa Nabatian, dan kemungkinan besar ini muncul beberapa bahasa Syriac. Nah, poin yang ketiga yaitu tentang bahasa Arab kuno memiliki alfabet yang jelas. Nah, ada beberapa inskripsi Arab dari abad ke-6 Masehi yang mempunyai tulisan yang digunakan pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Nah, poin yang terakhir yaitu tentang kemunculan beberapa skrip dan masalah penanggalan mushaf Kufi. Nah, di sini ada 4 contoh skrip Kufi di buku memberikan penegasan bahwasannya ada abad pertama Hijriah skrip Kufi sudah mendapatkan tempat di beberapa negara Muslim. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya dengan beberapa contoh skrip Kufi yang diambil dari inskripsi abad pertama Hijriah, kita bisa membantah lah gitu mengenai tentang teori mushaf Kufi yang hanya ditunjukkan pada abad kedua dan abad ketiga Hijriah. Nah, selanjutnya pada bab ke-10 mengenai tentang tulisan dan ejaan bahasa Arab di dalam Al-Quran ini ada 2 poin, yaitu gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua yaitu kajian tentang autografi atau ejaan mushaf Utsmani. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai gaya tulisan pada zaman Nabi. Banyak sekali bukti mengenai perbedaan dalam gaya tulisan pada zaman permulaan Islam, seperti Ka'ana yang dituliskan yang ditulis Kawana, dan Hatta yang dieja jadi Hatta dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kajian tentang autografi dan atau ejaan mushaf Utsmani. Nah, telah banyak buku menerangkan buku yang menyinggung mengenai tentang ejaan yang janggal dalam mushaf Utsmani ini. Nah, penerbit modern dengan mendasarkan naskahnya pada ortografi mushaf Utsmani yang resmi gitu, telah menyediakan rujukan yang banyak tentang ketentuan ejaan yang berlaku pada masa awal Islam atau abad pertama Hijriah. Mungkin segitu kurang lebihnya. Wassalamualaikum.